Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryana Mape Amir, analis penelitian dan pengembangan STAN Majene, akan meresume tugas individu Agenda 3 materi Smart ASN. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa bagian. Yang pertama, literasi digital. Apa itu literasi digital? Menurut VIAL tahun 2019, transformasi digital memberikan lebih banyak informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas yang memungkinkan berbagai bentuk kolaborasi baru di dalam jaringan dengan aktor yang terdiversifikasi. Realitas baru ini menawarkan potensi luar biasa untuk inovasi dan kinerja dalam organisasi. Percepatan transformasi digital juga diprioritaskan untuk penguatan ekonomi digital. Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan. Yang pertama, akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, roadmap transformasi digital. Yang ketiga, integrasi pusat data nasional. Yang keempat, kebutuhan SDM talenta digital dan regulasi skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital. Adapun implementasi literasi digital adalah kerangka kinerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Kita memasuki bagian kedua, yaitu pilar literasi digital. Adapun kerangka kerja literasi digital, yang pertama adalah etika, yang kedua kecakapan dalam bermedia digital, yang ketiga budaya, dan yang terakhir adalah keamanan. Adapun etika dalam bermedia digital adalah yang pertama penetrasi internet yang sangat tinggi, yang kedua perubahan perilaku masyarakat, yang ketiga intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Dalam bermedia digital, kita harus memiliki penguatan cakap. Yang pertama, pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital. Yang kedua, pengetahuan dasar tentang mesin telusur. Yang ketiga, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Dan yang terakhir, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce. Berikutnya adalah penguatan etika di dunia digital. Yang pertama, pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Yang kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoaks dan tidak sejalan. Yang ketiga, pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital. Dan yang terakhir, pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital. Selanjutnya adalah penguatan budaya di dunia digital. Yang pertama, pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital. Yang kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila demi telusur. Yang ketiga, pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, dan mencintai produk dalam negeri. Bagian ketiga yaitu implementasi literasi digital dan implikasinya dalam kehidupan. Beberapa kategori mesin komputer seperti telepon pintar atau yang biasa kita sebut dengan HP, yang kedua adalah tablet atau tab, dan yang terakhir adalah notebook dan bisa juga komputer. Dalam berinternet, kita tidak boleh melakukan beberapa hal. Yang pertama, jangan menggunakan huruf besar terlalu banyak. Apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Berhati-hati dalam meneruskan email ke orang lain. Biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Dan yang terakhir, jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu pada penerima pesan. Berikut adalah tahapan kerja mesin pencari informasi. Tahapan pertama adalah penelusuran atau crawling. Selanjutnya pengindeksan atau indexing, dan yang terakhir pemeringkatan atau ranking. Ada 4 dimensi persiapan dalam dunia digital. Yang pertama, akses terhadap internet. Yang kedua, syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi.
Yang ketiga, membuat dan atau membuka akun. Dan yang terakhir adalah metode akses. Adapun implementasi literasi digital dan implikasinya adalah sebagai warga negara digital, kita menyadari bahwa setiap kita merupakan bagian dari negara majemuk, multikultural, sekaligus negara yang demokratis. Terima kasih telah menonton video resume ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video resume berikutnya.